Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-167, 168, 169 dan 170 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang yang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir kepada kebenaran, yaitu Rasulullah sebagai seorang rasul, Rasulullah sebagai seorang rasul adalah suatu kebenaran. Kemudian tidak mempercayainya bermakna telah berlaku kafir, telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak mau beriman kepada rasul yang Allah utus. Maka balasan yang akan mereka terima, Allah menyebut di dalam ayat ini bahwasanya mereka tidak akan diampuni. Kemudian juga mereka tidak akan diberi petunjuk, sehingga apabila mereka tidak diampuni, mereka terus tenggelam di dalam kekufuran mereka, bertambah-tambahlah dosa mereka, maka mereka akan mendapatkan siksa. Kemudian apabila tidak diberi petunjuk, bermakna mereka tidak akan sampai ke tujuan. Tujuan dari perjalanan hidup manusia adalah untuk sampai ke syurga. Karena mereka tidak diberi petunjuk, maka mereka tersesat, akhirnya mereka sampai ke neraka jahanam. Itu balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang Allah menyebut di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu sebagai orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Kemudian juga Allah menerangkan bahwasanya apabila ada di antara manusia yang beriman kepada Rasul yang telah diutus, yaitu yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, karena ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul dari Rasul-Rasul yang telah mendahului baginda. Diterangkan tentang kedudukan Rasulullah di antara para rasul yang terdahulu. Kemudian juga Allah telah memperakui atau Allah telah bersaksi bahwasanya memang Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Kemudian para malaikat pun ikut
bersaksi. Ini ayat sebelum ini. Dan apabila Allah saja sudah bersaksi, maka itu sudah cukup untuk menerangkan kebenaran bahwasanya Rasulullah sebagai seorang Rasul. Maka Allah menyeru manusia supaya beriman kepada Rasulullah yang memang seorang Rasul. Nah, apabila mau beriman, maka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, apa yang dibuat benar. Dan karena membuat atau melakukan perbuatan yang benar, maka akan mendapat balasan kebaikan. Balasan kebaikan itu berupa kedamaian di hati, ketenangan di jiwa, rasa aman, bahagia, kemudian dalam perjalanan menuju Allah selamat sampai ke tujuan, yaitu surga yang menyenangkan. Kemudian Allah juga memberikan ancaman dan peringatan. Kalau untuk orang yang beriman, mau beriman kepada Rasulullah, Allah memberikan kabar gembira, yaitu kebaikan dan keselamatan. Tetapi untuk orang yang tak mau beriman kepada Rasulullah, Allah berikan ancaman, peringatan, yaitu untuk mereka siksaan. Dan apabila mereka beriman, kebaikan dari beriman adalah kembali kepada diri manusia yang beriman itu. Apabila kita memilih keimanan, maka kebaikan dari keimanan yang kita pilih itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kalau ada manusia yang tidak mau beriman, memilih kekufuran, menjadi kafir, maka ia dengan perbuatan kafirnya itu tidak akan mengurangi apa-apa dari Allah. Allah tetap juga agung, Allah tetap juga mulia. Kekafiran manusia tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia memilih baik, balasan kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Dan apabila memilih keburukan, yaitu seperti kekufuran, kezaliman, maka akan ditanggung oleh diri sendiri pula. Jadi kita sendiri yang akan memikirkan diri kita sendiri. Buat baik dapat balasan baik, buat buruk dapat balasan buruk. Di antara perbuatan baik adalah beriman kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad yang telah diutus. Perbuatan buruk adalah tidak mau mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang musyrik lainnya. Inilah ringkasan dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini. Kemudian kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Berarti ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh manusia. Pilih untuk beriman dapat balasan baik, pilih untuk kafir maka akan mendapatkan azab dan siksaan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah berfirman,
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu berkaitan dengan tidak mau atau enggan untuk mempercayai Rasulullah sebagai seorang Rasul, enggan untuk beriman kepada Rasulullah. Wasaddu an sabilillah, dan mereka itu menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah. Qad dhallu, mereka itu adalah telah tersesat. Dhalalam ba'ida, yaitu kesesatan yang jauh atau sejauh-jauh kesesatan, boleh juga. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa zalamu, dan berlaku zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni bagi mereka dosa-dosa mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan menunjuki kepada mereka jalan yang akan menyampaikan mereka ke tujuan, jalan keselamatan. Illa tariqa jahannam, kecuali Allah menunjuki mereka jalan ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, yang mana mereka itu akan ditempatkan di dalam neraka jahannam, di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan perkara itu atas Allah adalah yang sangat mudah sekali. Artinya mudah bagi Allah untuk melakukan perkara tersebut. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumur rasul, telah datang kepadamu seorang rasul, yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqq, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, fa aminu, maka berimanlah kepada rasul yang telah diutus itu, khairal lakum, ia adalah kebaikan bagimu, beriman adalah kebaikan. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir, nah, manusia di antara dua, ada yang memilih keimanan, beriman, ada yang memilih kekufuran, kafir. Dan jika kamu kafir, fa inna lillah, maka sesungguhnya milik Allah atau kepunyaan Allah, ma fis samawati wal ard, apa saja yang ada di langit dan bumi. Wa kana Allah, dan adalah Allah, aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat, kemudian kita perhatikan bahwasanya ayat ini berkaitan tentang balasan yang Allah sediakan. Untuk orang yang beriman kepada Rasul disediakan balasan yang baik, untuk orang yang kafir disediakan siksaan yang dahsyat. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi orang lain dari mengikuti jalan Allah, sesungguhnya mereka itu telah tersesat dengan sejauh-jauh kesesatan. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak akan menunjuki mereka kepada jalan keselamatan, kecuali jalan ke neraka jahanam, sehingga mereka di dalamnya atau keadaan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Dan adalah perkara itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Wahai manusia, telah datang kepadamu seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah, itu adalah baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebagai ringkasan, 4 ayat
yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang ada sekelompok manusia berhasil dalam ujian hidup, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang telah diutus. Satu lagi kelompok dari manusia gagal dalam ujian hidup, yaitu tidak beriman kepada Rasul yang diutus. Maka Allah sediakan untuk mereka neraka jahanam, yang mana mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Mereka tidak diberi ampunan, bermakna tidak akan dikurangi siksaan. Kemudian mereka tidak diberi petunjuk, bermakna mereka hanyut di dalam kesesatan. Inilah dia yang akan kita pelajari dari 4 ayat sebagai lanjutan dari ayat-ayat yang telah kita tafsirkan sebelum ini. Sekarang kita pindah kepada tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dari sekedar terjemahan ayat. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Di permulaan ayat kita menjumpai perkataan inna yang selalu kita sebut ini adalah sebagai penekanan, sebagai penegasan. Jadi dalam pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang kafir. Nah, dalam ayat ini tentang apa? Tentang orang-orang kafir itu betul-betul, orang-orang kafir yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, betul-betul di dalam kesesatan, di dalam sejauh-jauh kesesatan. Ini penekanan dari sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir, karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, maka orang yang tidak percaya kepada Rasulullah disebut orang-orang kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang kafir? Ya, orang-orang kafir. Jangan segan pula menyebutnya lagi. Mereka kan mengatakan mereka juga percaya kepada Tuhan. Ya, apabila mereka percaya kepada Allah sebagai Tuhan, kemudian tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul atau utusan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah sebagai seorang Rasul adalah orang-orang kafir. Jadi siapa mereka? Orang-orang yang berada di luar agama Islam. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Namun mesti juga memahami bahwasanya kenyataan di tengah masyarakat Islam pun ada sebahagian dari umat Islam itu mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi sebenarnya tidak beriman kepada Rasulullah. Sebab kalau beriman kepada Rasulullah, mesti mengikuti Rasulullah sebagai Rasul Allah. Yang Rasulullah perintahkan, ia adalah juga perintah Allah, ikuti. Yang Rasulullah larang, ia adalah juga larangan Allah, karena Rasulullah seorang Rasul, menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada perintah Rasul tapi tidak diikuti, bahkan larangan Rasul pula yang dilakukan, maka bermakna sebenarnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah, meskipun di mulut mengaku beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang dikatakan oleh mulut, apa yang dinyatakan di bibir, tidak. Yang Allah lihat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu, luaranmu, tidak. Sesungguhnya Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat ke dalam hatimu, apa yang ada dalam hati. Dalam hati itu ada beriman kepada Rasulullah atau tidak? Ada, berarti beriman. Tidak ada, tidak beriman. Maka kita lihat pada hari ini ada juga yang mengaku sebagai umat Islam tetapi tidak beriman kepada Rasulullah. Masih lagi umpamanya sistem kapitalisme yang ditegakkannya, umpamanya sistem komunisme yang diikutinya.
dan sistem-sistem lain yang dibuat oleh manusia yang disebut sebagai hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum siapa lagi yang lebih baik dari hukum Allah? Hukum Islam adalah hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul Allah, tapi mereka tak mau menjalankan hukum Islam, tak mau menjalankan syariat Islam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang melihat kepada perkataan yang dipilih di dalam ayat ini adalah mereka ini adalah orang-orang kafir. Maka ada satu buku judulnya adalah perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Di antara perkara yang membatalkan keimanan adalah tidak menjalankan risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah maknanya pesan yang dibawa oleh Rasulullah, yang pesan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau disebut sebagai orang-orang beriman, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti Rasulullah berarti telah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, itulah dia beriman yang sebenarnya. Maka yang sepatutnya dijadikan contoh teladan, yang sepatutnya dijadikan sebagai idola adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu adalah contoh teladan yang baik. Maka tak perlu lagi ini menurut teori si fulan, tapi si fulan tu kafir. Menurut teori si fulannya kafir. Buat apa? Tak perlu si fulan bersabda Rasulullah, jadikan dia sebagai pegangan. Bersabda Rasulullah, jadikan dia sebagai petunjuk dalam hidup. Jadi kita berpedoman kepada sabda-sabda Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang dimasukkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang kafir disebabkan karena tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaddu an sabilillah, dan menghalang orang lain atau manusia dari mengikuti jalan Allah. Jadi yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka bukan hanya kafir dengan tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi juga berusaha supaya orang lain pun juga tak beriman kepada Rasulullah. Jadi mereka bukan hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga mereka merusak orang lain. Atau dengan bahasa yang lain, mereka bukan hanya memilih kesesatan yang mereka sendiri akan menanggung akibatnya, tetapi juga mereka menyesatkan orang lain sehingga orang lain pun juga akan menanggung akibatnya. Maka mereka ini adalah orang yang sesat menyesatkan. Mana yang lebih buruk? Orang yang sesat tidak menyesatkan atau orang yang sesat menyesatkan? Buruk nih. Sesat menyesatkan. Kalau sesat menyesatkan ini 2 kali kejahatan yang dia lakukan. Kejahatan yang pertama, sesat, dia sendiri yang tanggung akibatnya. Kemudian yang kedua, menyesatkan orang lain. Ini kejahatan yang kedua, orang lain pun menanggung akibatnya. Karena boleh jadi ketika menyesatkan orang lain, supaya orang lain tidak merasa disesatkan, maka dia ketika melakukan propaganda itu dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan istilah-istilah yang memukau. Kononnya ini akan menghantarkan kepada kegemilangan, kecemerlangan, kejayaan, entah apa-apa lagi yang lainnya. Lepas landas, landasannya lepas, dan seterusnya. Akhirnya manusia menjadi tersesat. Dan
akhirnya kecewa, karena pada akhirnya setiap yang menjalani hidup tidak di atas jalan yang benar, tersesat, akhirnya akan kecewa karena tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Jadi permulaan ayat ini menerangkan tentang dua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut oleh ayat ini, yaitu pertama, mereka itu kafir, dan yang kedua, mereka menghalang orang lain dari mengikuti jalan Allah. Karena dua kejahatan yang mereka lakukan, maka Allah menyebut mereka itu qad dallu, mereka itu telah tersesat, dalalam ba'ida, sejauh-jauh kesesatan. Kalau mereka sendiri sesat dan tidak menyesatkan orang lain, mereka dalam kesesatan. Tetapi ketika mereka sesat dan menyesatkan orang lain, maka mereka itu sejauh-jauh kesesatan. Kalau disebut kata jauh, bermakna jarak dari jalan yang benar itu jauh. Kalau kesesatannya tak jauh, bermakna dia dekat dengan jalan yang benar itu. Tapi sesat juga, tapi dia dekat. Tapi kalau sejauh-jauhnya, bermakna entah sudah berapa puluh kilometer agaknya dari jalan yang benar. Dan kesesatan itu permulaannya adalah sedikit saja penyimpangannya dari jalan yang benar. Coba tengok orang yang tersesat itu. Kalau di awal-awal kesesatan, dia sedikit saja dari jalan yang benar, menyimpang dia sedikit. Tapi semakin ia tersesat, terus saja berjalan, maka semakin jauh dari jalan yang benar. Kalau sudah jauh, kemudian tidak pula merasa tersesat, maka tidak akan mungkin kembali ke jalan yang benar. Betul jalan ini betul, bukan main pula percaya dirinya betul, padahal rupanya memang tersesat. Orang yang seperti ini adalah tidak mau diperingati dan dinasehati. Salah yang jalan yang bapak tempuh ini, betul, panjang pula lagi, betul. Karena dia coba pula meyakinkan orang, padahal dia sendiri adalah sesat. Dan ini berlaku di tengah masyarakat. Qad dallu dalalam ba'ida, sungguh telah tersesat dari jalan yang benar dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kalau sudah berusaha untuk menghalang orang lain dari mengikuti jalan Allah, bermakna mereka ini telah berhati keras, disebabkan karena keangkuhan yang mereka miliki, karena tidak mau mengikuti jalan yang benar, kemudian karena kedengkian yang ada dalam hati mereka, karena tidak suka orang lain untuk berada di atas jalan yang benar. Senang dia kalau orang lain sesat, senang dia. Itu orang yang dengki. Jadi ada dua penyakit hati yang ada dalam diri mereka, yaitu satu sombong, angkuh, itu yang buat mereka tidak mau memilih jalan yang benar, dan yang kedua adalah dengki, yaitu dengan menghalang orang lain dari mengikuti jalan Allah, jalan yang benar. Kemudian Allah ulang sekali lagi ayat ini sebagai penegasan. Innalladzina kafaru. Ayat sebelumnya juga innalladzina kafaru. Namun di ayat yang kedua ini Allah tambah wa zalamu, dan mereka ini berlaku zalim. Kalau disebut zalim, bermakna mereka itu tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semestinya menempuh jalan yang benar, tetapi sekarang menempuh jalan yang sesat, maka mereka ini zalim. Zalim maknanya menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Orang yang menempuh jalan yang sesat ini menganiaya diri sendiri, karena nanti sampainya bukan ke tujuan, sampainya bukan ke surga, tapi sampainya ke neraka. Maka mereka ini adalah orang yang menganiaya diri sendiri dengan menghantarkan diri ke lembah neraka. Kemudian juga menganiaya orang lain, yaitu membawa orang lain ke neraka pula, menzalimi orang lain. Kemudian apakah juga termasuk, karena disebut di sini wazalamu, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, apakah mereka ini juga menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganiaya Rasul dengan tidak beriman kepada Rasulullah? Ya, menganiaya Rasulullah juga.
Karena buktinya pada masa dahulu mereka menganiaya Rasulullah dengan mencaci Rasulullah, mengolok Rasulullah, mengejek Rasulullah, bahkan mengusir Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir dan zalim. Disebut kata zalim, ini sudah kita terangkan sebelum ini kata untuk menerangkan perbuatan yang tercela. Kalau sudah disebut kata zalim, ini kata yang sangat buruk sekali. Maka kalau ada orang yang marah sekali kepada saudaranya atau kepada orang lain, dia akan gunakan kata ini. Bapak telah berlaku zalim, bapak zalim. Kalau sudah terdengar kata zalim ini, orang yang mendengarnya tak bisa menerimanya. Karena memang perkataan ini perkataan yang biasa digunakan untuk perbuatan yang buruk dan tercela. Allah juga pakaikan kepada perbuatan syirik. Allah menggunakan kata zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, karena telah melakukan kekafiran dan kezaliman, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Kalau tidak diberi ampunan, bermakna dosa itu akan berkurang? Tidak. Jadi jangankan terhapus, berkurang pun tidak. Kalau dosa tidak berkurang, bermakna azab yang akan diterima pun tidak akan berkurang. Sebab kalau azab itu dikurangkan, itu adalah karena dosa yang dikurangi. Dosa dikurangi, berkurang azab. Dosa dikurangi, berkurang azab. Dihapuskan dosa, maka dibebaskan dari azab, dari siksa, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Tetapi ketika Allah menyebut bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka, bermakna mereka akan tetap dalam keadaan siksaan yang mereka terima itu seperti itu, tidak dikurangi sedikit pun. Nanti kita jumpa pula yang berkaitan dengan waktu, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Siksaan seperti itu terus, dan di dalam neraka pula selama-lamanya. Ini kalau diterangkan dengan lebih terperinci, umpamanya bisa dengan buat bandingan lah di dunia ini. Umpamanya di dalam penjara selama-lamanya, seumur hidup umpamanya, tidak diberi remisi meskipun hanya 1 hari umpamanya. Kemudian setiap hari akan dilecut dengan cemeti umpamanya, dengan lecutan umpamanya 100 kali pagi dan petang, tidak dikurangkan sedikit pun. Gimana kira-kira ini? Pagi petang 100 kali, 100 kali sampai mati. Itu baru siksaan dunia kita sebut, itu baru sampai mati, ada batasnya, dan hanya 100 kali, 100. Sementara dalam ayat ini Allah tak sebutkan dengan batasan. Maka semestinya setiap orang menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada di dalam ujian hidup. Ujian yang paling besar dalam hidup ini bukan sakit, bukan miskin, bukan difitnah, didengki, bukan. Ujian yang paling besar dalam hidup ini sebenarnya adalah beriman atau kafir. Itu ujian yang paling besar. Adalah gagal seseorang itu kalau telah memilih kekufuran, meskipun dia kaya raya, meskipun dia berkuasa, meskipun badannya sehat, gagah, perkasa. Kalau dia memilih kekufuran, gagal dalam ujian. Maka sudah pernah kita sampaikan dahulu di permulaan juz yang kedua, ujian bagi manusia yang paling besar adalah ujian iman. Apakah tetap mempertahankan dan memelihara iman, atau malah imannya itu berkurang kemudian tercabut? Iman itu bisa berkurang? Bisa tercabut? Bisa. Itulah dia ujian yang berat di dalam hidup.
wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah pula tidak memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu jalan keselamatan yang akan ditempuh. Allah tak berikan kepada mereka jalan keselamatan. Mengapa Allah tak berikan kepada mereka jalan keselamatan? Padahal Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba yang patut dikasihi dan disayangi. Ini mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang tidak sepatutnya dikasihi dan disayangi. Apa sebab? Sebab mereka ini adalah orang yang benci kepada kebenaran dan dengki kepada orang yang beriman. Maka karena mereka ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maka Allah pun memurkai mereka dengan tidak memberi petunjuk kepada jalan yang akan menyelamatkan mereka. Salah siapa berarti? Salah Allah yang tidak memberi jalan keselamatan atau salah mereka? Salah mereka. Sebab Allah tidak memberi jalan keselamatan itu adalah karena mereka sendiri yang tak mau diberi jalan keselamatan. Karena sebelum ini sudah disebutkan, mereka bersengaja memilih kekufuran dan telah menutup, mengunci mati hati mereka untuk menerima kebenaran. Karena demikian halnya, Allah tak berikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka jangan sekali-kali mempersalahkan Allah ketika pamannya menjumpai ayat dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka jalan keselamatan. Jangan cepat-cepat membuat kesimpulan, mengapa Allah? Mengapa Allah? Ini tak boleh. Ini namanya telah berburuk sangka kepada Allah. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahanam. Jalan itu yang Allah nampakkan kepada mereka untuk ditempuh. Apa sebab? Sebab Allah murka kepada mereka. Mengapa Allah murka kepada mereka? Kita ulang sekali lagi. Jadi kita ulang di situ-situ saja, supaya mantap penerimaannya ini. Mengapa Allah murka? Sebab mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Kemudian mereka juga menghalang orang lain dari beriman kepada Rasulullah. Maka Allah nampakkan kepada mereka jalan menuju neraka jahanam, khalidina fiha abada. Di neraka jahanam itu mereka kekal selama-lamanya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan perkara itu adalah mudah bagi Allah untuk melakukannya. Disebut mudah bermakna jangan sekali-kali memahami bahwasanya Allah tak bisa berbuat apa-apa untuk hidup kami ini. Maknanya kami yang menjalankan hidup kami sendiri dan Allah tak punya kuasa apa-apa untuk menghalangi keinginan-keinginan kami. Tidak. Amat mudah bagi Allah untuk memperlakukan mereka itu seperti apa saja yang Allah kehendaki. Allah akan bawa mereka ke neraka jahanam. Susah bagi Allah untuk membawa ke neraka jahanam? Tak susah. Susah bagi kita untuk membawa orang yang jahat itu ke penjara? Kalau bagi kita mungkin susah, karena kita punya keterbatasan. Tapi bagi orang yang berkuasa, susah dengan kuasa yang ada padanya untuk membawa orang yang jahat itu ke penjara. Mudah sekali dengan kuasa yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Apabila Maha berkuasa ke atas segala sesuatu, maka susahkah bagi Allah untuk membawa orang-orang yang jahat itu ke neraka? Tidak. Jadi ketika penghujung ayat disebutkan sedemikian rupa, bermakna orang yang memilih kekufuran dan kezaliman itu sepatutnya segera menyadari diri yang lemah tak berdaya di hadapan Allah yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Tapi biasanya manusia ketika diberi peluang lalai. Seperti Fir'aun ketika diberi peluang untuk berkuasa di Mesir, lalai. Bahkan bukan hanya lalai, angkuh dan sombong. Ketika peluang tidak diberi lagi,
yaitu ketika dia sudah dimasukkan ke dalam laut dan dibenamkan, habis sudah peluang, ketika itu barulah beriman kepada Allah yang dipercayai oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika itu tidak ada gunanya. Setelah jelas tentang kelompok orang-orang yang kafir, yang tidak mau percaya kepada Rasulullah, kemudian melakukan kezaliman dengan menghalang orang lain dari menempuh jalan Allah, kemudian Allah telah terangkan pula balasan yang mereka akan dapatkan, yaitu tidak akan diampuni dan tidak akan diberi petunjuk ke surga, bahkan diberi petunjuk jalan ke neraka. Maka Allah pula menyeru manusia. Perkara sudah jelas wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, perkara telah jelas. Perkara yang dimaksudkan, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita terangkan sebelum ini adalah tentang Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Qad ja'akumur rasulu bil haqq, telah datang kepadamu seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Ini dia perkara yang sudah jelas, terang, nyata, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang dibawa adalah kebenaran yang datang dari sisi Allah, yaitu Al-Quran. Itu bukan dari diri Rasulullah, itu adalah dari Allah, bukan dari manusia. Kalau memang ia dari manusia, coba datangkan yang seumpama dengannya. Dan sudah kita terangkan sebelum ini, tak ada kafir Quraisy itu yang mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran sampai ke hari ini. Tak ada orang kafir pada hari ini yang mampu untuk mendatangkan seumpama dengan Al-Quran. Betul-betul bil haq. Rasulullah itu membawa kebenaran, dengan kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Al-Quran itu dari Allah, agama Islam itu dari Allah. Fa'aminu, maka berimanlah. Setelah Allah menyeru manusia tentang sudah terangnya perkara ini, maka Allah pun memerintahkan, berimanlah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang telah diutuskan. Mau beriman, khairal lakum, itu adalah kebaikan bagimu. Hidupmu menjadi lebih bermakna. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, ia adalah kebaikan. Tujuanmu adalah untuk beribadah kepada Allah dengan beriman kepada Rasulullah, maka akan beribadah dengan benar dan diterima oleh Allah. Karena diterima oleh Allah, maka akan mendapatkan pahala. Karena mendapatkan pahala, maka nanti akan mendapatkan balasan di hari pembalasan. Itu adalah kebaikan bagimu. Pangkalnya adalah beriman. Maka berimanlah, kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Akan ada kebaikan pada dirimu, pada keluargamu kalau beriman, pada negerimu, pada masyarakatmu. Kalau kamu mau beriman kepada Rasulullah, maka akan ada kebaikan pada hartamu, pada kuasa yang kamu miliki, pada apa saja yang Allah berikan kepadamu, ada kebaikan dalamnya. Tapi kalau kamu tak beriman, semua tak ada kebaikan. Semua yang diberi oleh Allah tidak ada kebaikan di dalamnya. Badan yang sehat, tak ada kebaikan di badan yang sehat. Harta yang banyak, tidak ada kebaikan di harta yang banyak. Kuasa yang tinggi, tidak ada kebaikan pada kuasa yang tinggi. Sebut apa saja yang ia terima dari sisi Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena penentu kebaikan sebenarnya di dalam hidup adalah beriman di atas keimanan kebaikan, kafir di atas kekafiran keburukan. Wa in takfuru, dan jika kamu kafir, maka ia adalah keburukan. Tapi Allah tak pula menggunakan kata keburukan di sini, karena sudah difahami dari ayat sebelumnya. Kalau beriman, kebaikan untukmu. Tetapi kalau kamu kafir, keburukan untukmu. Tapi Allah tidak menyampaikan kata keburukan untukmu karena sudah difahami. Kalau disampaikan juga, jatuh nilai sastra Al-Quran ini. Supaya tinggi kedudukannya, tak perlu menyebutkan keburukan untukmu karena sudah difahami. Lalu yang perlu disebutkan tambahannya, yaitu boleh jadi ada manusia menganggap, tapi anggapan ini karena kebodohan mereka,
Apabila mereka melakukan kekufuran, maka mereka telah merendahkan Allah. Oh tidak. Seandainya seluruh manusia ini memilih kekufuran, Allah tetap tinggi, Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Karena apapun yang dilakukan manusia tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada Allah, karena Allah itu maha kaya. Allah tidak akan menjadi lebih tinggi dengan pujian manusia, dan Allah tidak akan menjadi hina dengan celaan manusia, karena Allah tidak bergantung kepada makhluk. Keagungan Allah itu adalah pada zat Allah itu sendiri, pada diri Allah itu sendiri. Manusia kadangkala keagungan manusia itu bukan pada diri manusia itu. Kadang-kadang manusia itu tak agung, diagung-agungkan, nampak dia jadi agung, padahal dia bukan agung. Dimulia-muliakan, padahal sebenarnya dia tak mulia. Yang mulia, yang dihormati. Pidatonya 10 menit, yang dihormati itu 8 menit. Yang dihormati, semua disebut. Padahal yang disebut yang dihormati itu adalah tidak memiliki kehormatan, karena menggadaikan kebenaran, disebabkan karena ingin mengikuti kehendak hawa nafsu untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dengan menempuh cara yang tercela, dengan melakukan perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah, dengan berbuat yang salah dan batil. Tetapi apabila keagungan itu, apabila Allah itu yang agung, maka keagungan itu adalah betul-betul pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada sebutan atau pujian dari makhluk. Maka Allah pun fa inna lillah, maka Allah pun berkata, berfirman, jika kamu kafir, maka sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wal ardh, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kamu pun Allah yang memilikinya. Orang kafir itu pun kalau mengkufuri Allah, mereka pun itu dimiliki oleh Allah. Kalau disebut kata dimiliki, bermakna juga dikuasai, karena setiap yang kita miliki itu kita kuasai. Kalau kita memiliki rumah, maka kita menguasai rumah kita. Tapi kalau kita hanya menyewa rumah, maka kita tak menguasai rumah tersebut. Kalau kita memiliki, kita menguasai. Mau jual, boleh, karena kita menguasainya. Mau robohkan, boleh. Mau ganti catnya, boleh. Mau berikan kepada orang lain, boleh. Tapi kalau kita hanya menyewa saja, maka kita tak menguasainya. Boleh menjual rumah yang kita sewa? Mana boleh. Nah, ketika Allah menyebut bahwasanya milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi, bermakna Allah berkuasa penuh ke atas apa saja yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya ini adalah Allah berkuasa penuh ke atas ciptaannya. Yang ciptaannya itu yang besar adalah satu langit, satu lagi bumi. Ini yang diketahui oleh manusia. Ada ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi, tapi tak diketahui oleh manusia, maka Allah tak menyebutnya. Ini yang diketahui oleh manusia saja yang Allah sebut. Kursi Allah besar juga dari langit dan bumi, lebih besar dari langit dan bumi. Arash, ciptaan Allah juga lebih besar dari langit dan bumi. Tapi Allah sebut di sini langit dan bumi, ini yang besar yang diketahui oleh manusia. Apabila manusia sudah melihat ciptaan Allah yang maha besar dan Allah yang memilikinya, sepatutnya manusia itu segera tahu diri. Tapi tak tahu diri pula, yaitu dengan tetap ingkar, enggan untuk percaya kepada Allah dan juga kepada Rasul Allah yang telah diutus oleh Allah. Penutup ayat, wa kana Allahu aliman hakima.
dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengapa Allah tutup ayat ini dengan Maha mengetahui, Maha bijaksana? Selalu kita sampaikan, kalau ada nama Allah diletakkan di ujung ayat, maka nama Allah itu sebagai kesimpulan ayat. Nama Allah itu bisa menyimpulkan kandungan ayat. Ketika Allah menyebut alima, Allah Maha mengetahui, ayat ini berkaitan tentang apa? Ayat ini berkaitan tentang perbuatan yang dipilih oleh manusia, yaitu beriman kepada Rasulullah atau kafir kepada Rasulullah. Allah Maha mengetahui siapa yang beriman kepada Rasulullah dan siapa yang kafir kepada Rasulullah. Meskipun disembunyikan dalam hati sekalipun, Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahuinya. Kemudian lanjutannya, ketika Allah menyebut dirinya sebagai Maha mengetahui, untuk apa Allah menyebut dirinya sebagai Maha mengetahui? Untuk membalas. Nah, maka ketika nama Allah Alima disebut, kaitannya juga dengan balasan. Allah mengetahui siapa yang beriman untuk diberi balasan. Orang-orang yang beriman, balasannya kebaikan, surga. Untuk orang-orang yang kafir, Allah Maha mengetahui orang-orang yang kafir. Untuk apa Allah mengetahui orang-orang yang kafir? Supaya orang-orang kafir itu diberi balasan juga, balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Ketika orang beriman diberi balasan baik, ketika orang kafir diberi balasan berupa siksaan, itu adalah buruk bagi mereka. Maka berarti Allah itu Hakimah, Maha bijaksana. Maka selalu kata Hakimah ini digandengi dengan Alimah, Aliman Hakimah, Maha bijaksana. Bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berbuat baik diberi kebaikan, yang berbuat buruk diberikan siksaan. Untuk orang beriman disediakan surga, untuk orang kafir disediakan neraka. Allah Maha bijaksana. Berarti karena ayat ini ditutup dengan Aliman Hakimah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana tentang apa yang dipilih oleh manusia, memilih keimanan atau kekufuran. Berarti ayat ini menerangkan tentang hakikat hidup yang kita jalani ini, yaitu ia adalah sebagai ujian untuk beriman atau kafir. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji oleh Allah, maka Nabi Sulaiman menyebut liyabluwani aakfur am ashkur. Allah menguji aku, apakah aku ini akan kufur ataukah aku ini akan bersyukur kepada Allah. Inilah dia ayat-ayat yang merupakan petunjuk bagi hidup kita, yaitu menerangkan inilah dia hakikat dari perjalanan hidup kita di dunia ini, dan nanti kita akan menerima balasannya di hari pembalasan ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh